Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dina Samarita mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pola hidup sehat. Oke, untuk materinya bisa langsung aja kita lanjut. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Jiwo Abdi Luhur absen 4. Kedua, Raihan Warmanda absen 23. Selanjutnya Fadil Haidar absen 8, Rasya Haidarullah absen 24, Muhammad Aska Amar absen 14. Selanjutnya ada Aisyah Agdi dari absen 1, saya sendiri Dina Samarita dari absen 6, dan yang terakhir Yukiko Amatia Sahda absen 30. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide pertama untuk materi, yaitu latar belakang. Jadi, pola hidup sehat itu sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang, membantu mencegah penyakit kronis, meningkatkan energi, serta menjaga keseimbangan fisik dan mental. Nah, faktor utama yang perlu diperhatikan meliputi pola makanan seimbang yang kaya akan sayuran, buah, protein tanpa lemak, dan biji-bijian untuk mencukupi nutrisi tubuh. Olahraga teratur, seperti berjalan atau berlari setidaknya 150 menit per minggu. Juga penting untuk kebugaran dan pengurangan stres. Selain itu, istirahat yang cukup biasanya 7-9 jam per malam bagi orang dewasa. Mendukung pemulihan tubuh dan mental, manajemen stres melalui meditasi, hobi, atau interaksi sosial dapat menjaga kesehatan mental. Sementara menjaga kebersihan diri dan lingkungan mencegah infeksi dan penyakit. Dengan memperhatikan hal-hal ini, kita dapat mencapai kesejahteraan fisik dan mental yang optimal dan kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Pola makanan sehat. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, protein. Protein berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, dan sel-sel tubuh. Protein juga mengandung sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, lemak sehat, seperti yang ditemukan dalam alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan, membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Lemak sehat juga mendukung fungsi otak dan menjaga keseimbangan hormon. Selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin itu memiliki peran spesifik, seperti vitamin C yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit, serta vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Selanjutnya mineral, seperti kalsium, zat besi, dan magnesium juga krusial. Nah, ini adalah panduan porsi makan karbohidrat dan protein. Jadi, sekitar 1/4 porsi piring untuk karbohidrat. Untuk protein, itu sekitar 1/4 porsi dari piring juga. Untuk sayuran, sekitar setengah dari porsi piring. Buah-buahan, 1 porsi kecil atau setengah cangkir per makan. Lemak sehat, bisa tambahkan dalam porsi kecil seperti 1 sendok makan minyak zaitun atau segenggam kacang. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup adalah kebutuhan vital untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Saat tidur, tubuh melakukan pemulihan, memperbaiki jaringan otot, memperkuat sistem kekebalan, dan mengoptimalkan fungsi organ. Tidur juga penting untuk proses regenerasi sel dan pengolahan informasi oleh otak, yang membantu menyimpan memori dan meningkatkan fokus serta kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, jika kurang tidur dapat menyebabkan masalah serius seperti penurunan daya tahan tubuh, gangguan emosi, dan penurunan fungsi kognitif yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan kesehatan jangka panjang. Jam tidur. Durasi yang ideal memang berbeda sesuai usia karena kebutuhan tubuh dalam beristirahat dan pemulihan bervariasi. Berikut ini adalah jam tidur yang ideal. Untuk dewasa, 18-64 tahun itu sekitar 7-9 jam per malam. Remaja
Usia 14-17 tahun itu sekitar 8-10 jam per malam. Anak-anak 6-13 tahun itu sekitar 9-11 jam per malam. Balita umur 3-5 tahun itu sekitar 10-13 jam per malam. Balita 4-12 bulan itu sekitar 12-16 jam per hari, termasuk tidur siang. Nah, tidur dalam durasi yang sesuai kebutuhan usia itu dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur berkualitas. Untuk mendapatkan tidur berkualitas, tetapkan jadwal tidur yang teratur seperti hari untuk menjaga ritme tubuh. Hindari konsumsi kafein, alkohol, atau makanan berat 4-6 jam sebelum tidur. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan kamar yang sejuk, gelap, dan terang, serta gunakan kasur dan bantal yang mendukung. Kurangi paparan layar elektronik seperti ponsel atau laptop setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk menjaga produksi hormon melatonin. Rileks sebelum tidur dengan melakukan aktivitas menenangkan seperti membaca atau meditasi. Aktivitas fisik di siang hari juga membantu tidur lebih nyenyak, tetapi hindari olahraga dekat dengan waktu tidur. Batasi tidur siang maksimal 20-30 menit dan hindari tidur siang hari agar tidak mengganggu tidur malam. Menghindari kebiasaan buruk dan cara mencegahnya. Contoh kebiasaan buruk yang perlu dihindari yang pertama adalah merokok. Merokok dapat merusak paru-paru, meningkatkan resiko kanker, dan mempengaruhi kesehatan orang-orang di sekitar karena asap rokok. Yang kedua adalah konsumsi alkohol berlebihan. Mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa menyebabkan kerusakan hati, menurunkan fungsi otak, dan meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, cara menghindari dan mengganti kebiasaan buruk menggantinya dengan kebiasaan baik. Yang pertama, gantilah rokok dengan mengunyah permen karet atau mengonsumsi makanan sehat seperti buah. Yang kedua, alihkan kebiasaan minuman alkohol dan minuman sehat seperti jus buah segar atau teh herbal. Pengaruh stres terhadap kesehatan tubuh dan cara mengelola stres. Sistem saraf dan hormon. Nah, stres itu memicu pelepasan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang dapat mengakibatkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Yang kedua, imunitas. Nah, stres kronis menurunkan kekebalan tubuh, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi. Yang ketiga, sistem pencernaan. Dapat menyebabkan gangguan seperti MAH atau sindrom iritasi usus. Yang keempat, tidur. Stres juga berkontribusi pada insomnia yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Selanjutnya, ada meditasi, latihan fokus dan pernafasan untuk menenangkan pikiran. Selanjutnya, hobi. Nah, ini melakukan kegiatan yang disukai, misalnya melukis atau membaca, membantu mengalihkan pikiran dari sumber stres. Dan yang terakhir itu adalah teknik relaksasi. Teknik seperti pernafasan dalam peregangan dan yoga bisa meredakan ketegangan otot dan meningkatkan suasana hati. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir, terutama kepada Bu Keksi karena bimbingannya selama ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mewakili kelompok saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.